Hai guys, balik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film horror thriller It Follows tahun 2014. Filmnya ini bercerita tentang kutukan setan yang didapat akibat main lato-lato sama sembarangan orang. Wah, ngeri-ngeri sedap filmnya ini weh. Jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tune. Jadi ceritanya tuh kayak gini weh. Di awal film kita dikasih tengok ada seorang cewek bernama Annie lagi lari terbirit-birit dari rumahnya dengan kembut ketakutan. Tapi yang aneh padahal gak ada ancaman yang lagi ngejar dia. Saat di malam hari dia diam-diam pergi bawa mobil orang tuanya buat pergi ke pantai. Pas udah sampai, Annie nelpon bapaknya sambil nangis-nangis, ngasih tahu kalau dia sangat cinta sama keluarganya. Waktu hari udah subuh ya kan, tiba-tiba aja kita dikasih tengok kalau Annie udah mati dengan keadaan badan yang ngeri kali. Kok bisa pula? Apa penyebabnya? Dan siapa yang udah ngelakuin pembunuhan sadis kayak gitu? Di adegan berikutnya kita dikenali sama cewek cantik bernama Jamie. Dia ini sekarang lagi mau ngedate sama pacar barunya, Hugo. Di dalam bioskop cowok ini ngasih tahu hal aneh. Ada seorang cewek muda bergaun kuning lagi duduk sendirian di pojok teater. Tapi pas ditengok sama Jamie, dia sama sekali nggak ada nengok apa-apa. Ngedengar hal tersebut, si Hugo jadi panik dan terbengong pauk. Dia minta untuk segera pergi ninggalin bioskop. Di keesokan hari, Kelly adiknya nanya tentang kegiatan ngedate semalam. Si Jamie yang nyeritain tentang Hugo yang mendadak bertingkah aneh, kayak ada seseorang yang lagi ngikutin dia. Di malam ngedate berikutnya, Hugo dan Jamie main lato-lato di dalam mobil. Tapi waktu mereka udah siap main, gak disangka mendadak si cowok ngebekap si cewek sampai pingsan. Gak berapa lama saat Jamie udah mulai siuman, dia terkejut nengok dirinya yang udah ada di gedung tua kosong dan badannya sekarang diikat di kursi roda. Si Hugo biawa ini ngasih tahu kalau dia udah mindahin kutukannya lewat main lato-lato barusan. Kutukan tersebut bakal ngikutin terus kemanapun dia berada. Jadi mirip-mirip kayak kena ketempelan lah dia ini sekarang. Mendadak Hugo ngedorong kursi roda ke tepi jurang. Dan di bawahnya ketengok si Jamie. Ada cewek bugil yang lagi mau datang ngehampirin mereka. Hugo ngasih tahu kalau kutukan itu bisa disingkirkan kalau Jamie segera main lato-lato dengan orang lain. Dan kutukan itu akan langsung pindah ke korban berikutnya. Jadi kan kutukan setan ini jalannya lambat, tapi nggak pauk buat ditipuin. Kalau sampai Jamie kena tangkap dan terbunuh, kutukan itu akan balik lagi ke Hugo. Sekarang kutukan cewek bugil itu mulai datang ngehampirin, dan Hugo pun segera ngebawa Jamie pergi cabut dari situ. Dia bilang kalau jangan pergi ke tempat yang cuman ada satu pintu keluar, biar gampang kabur dari kutukan setan itu. Di adegan berikutnya kita dikasih tengok sama Kelly yang lagi main kartu sama kawan-kawannya di teras rumah. Mereka kecarian sama Jamie yang biasanya juga ikutan main. Namun gak berapa lama, Hugo nganter Jamie pulang dengan kondisi tangan yang masih terikat dan masih pakai sempak kutang. Gak pakai banyak bacot, si biawa itu pun langsung pergi kabur, ninggalin dia gitu aja. Gara-gara kejadian tersebut, mereka segera manggil polisi dan Jamie ditanyain beberapa pertanyaan tentang apa yang udah terjadi. Jamie ngasih tahu tentang cewek bugil dan di mana Hugo tinggal, tapi dia belum pernah masuk ke rumahnya. Oh alah, akibat tergoda cuman sama muka ganteng jadi kayak gitulah ya kan. Di keesokan hari setelah dicari-cari, polisi nggak nemu keberadaan si cewek bugil. Dan akhirnya ketahuan ternyata Hugo selama ini pakai KTP palsu. Waktu Jamie lagi di kamar mandi kan, mendadak ada bola yang kecampak ke jendela. Pas ditengok keluar, kok nggak ada siapa-siapa. Siapa pula yang udah ngelempar bolanya? Tapi saat Jamie lagi minum air dari keran, kita dikasih tengok ada bocil yang lagi ngintip lewat jendela. Abis itu ketika dia lagi ada di kampus, ketengok ada seorang nenek dengan pakaian rumah sakit lagi mau datang ngehampirin dia. Namun yang aneh orang lain gak nampak dengan keberadaannya. Dia segera pergi ninggalin kelas tanpa bilang apa-apa ke yang lain. Tapi gak taunya ya kan, dia nengok nenek itu udah ada di lorong sekolah. Oh, jadi makin kembut ketakutan kali lah dia. Abis dari sana dia langsung jumpain Kelly dan Paul buat ngasih tahu mereka tentang penampakan nenek-nenek yang ditengoknya barusan. Dia juga ngasih tahu tentang Hugo yang udah mindahin kutukan setan ke dirinya. Si Kelly nyuruh dia buat ngasih tahu masalah itu ke orang rumah. Namun Jamie nggak mau kalau sampai mama mereka jadi tahu. Dengan sok jadi pahlawan kesiangan, Paul nawarin kalau nanti malam dia bakalan nginap di rumah mereka buat mastiin gak ada apa-apa yang terjadi. Malam pun tiba. Saat semua orang udah pada tidur, Jamie ngedatangin Paul ngasih tahu kalau dia ngalamin insomnia nggak bisa tidur. Duduk bareng lah orang itu dua di sofa ya kan.
Mereka senyum-senyum sendiri ngebahas tentang cipokan di masa lalu. Tapi tiba-tiba aja terdengar ada suara kaca pecah. Paul segera pergi ngecek dan dia ngasih tahu kalau jendela di dapur udah berserak. Tapi yang anehnya nggak ada seorang pun di belakang rumah. Dia cepat-cepat ke lantai atas bangunin Kelly buat nyuruh nelpon polisi. Saat Jamie ngecek ke belakang ya kan, dia malah nengok ada cewek setengah bugil lagi ngompol di celana. Dan cewek itu mendadak datang ngehampirin dia. Oh, jadi lari kembut ketakutan lah. Dia cepat-cepat pergi ke lantai atas dan ngunci diri di dalam kamarnya. Gak berapa lama orang rumah datang nyuruh dia segera buka pintu. Tapi Jamie gak mau karena ada cewek aneh yang lagi ngincar dia. Paul nyoba ngeyakinin kalau gak ada orang lain selain mereka di rumah. Jadi pelan-pelan lah pintu dibuka dan dia ngasih mereka buat masuk. Saat orang itu dua lagi nenangin Jamie yang lagi terotak panik, mendadak ada lagi yang ngetok-ngetok pintu. Waktu siap siaga buat dibuka, ternyata itu si Yara. Tapi nggak taunya ya kan tiba-tiba aja muncul begu ganjang. Oh, mana ada cerita. Jamie sangat ketakutan dan dia langsung pergi kabur ninggalin rumah lewat jendela kamarnya. Waktu dia lagi ngelariin diri, tetangga depan rumah, Grego, nengok kepergiannya itu. Jamie pergi ke taman bermain di komplek perumahan dan dia istirahat duduk di ayunan. Abis itu nggak berapa lama, Kelly dan yang lainnya udah sampai di sana buat nyari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa pula dia bisa sampai lari terbirit-birit? Gak disangka Grego juga datang ngehampirin mereka. Awalnya dipikir si Jamie itu penampakan dari kutukan. Tapi nggak taunya ternyata dia juga nanya apa yang lagi terjadi sama mereka. Biar dikira nggak orang gila, akhirnya Jamie cerita tentang apa yang udah dilakukan Hugo. Dan dia minta bantuan sama mereka buat nyari keberadaannya. Gak pakai lama, berangkatlah orang itu semua buat nyari si Hugo biawak ya kan. Pertama-tama mereka pergi ke rumah Hugo yang Jamie tahu. Ternyata rumahnya udah lama kosong gak ditempatin. Dan gak sengaja di dalam kamar, Paul jumpa ada foto Hugo di sela-sela majalah Playboy. Ditengok dari model jaket yang ada di foto, Jamie jadi tahu di mana keberadaan kampusnya. Langsung pergilah orang itu ke sana. Dari buku tahunan kampus, mereka jadi tahu kalau nama Hugo sebenarnya adalah Jeffrey Raymond. Abis dari sana mereka segera pergi ke rumahnya. Ada seorang wanita ngebukain pintu dan pas ditengok sama Jamie, dia teringat kalau cewek bugil yang dijumpainya kemarin di bangunan tua ternyata adalah mamanya si Jeffrey. Akhirnya setelah pencarian panjang, mereka ketemu juga sama si Jeffrey biawa ini. Jadi diceritakanlah semuanya ya kan. Kutukan kematian itu mulai ngejar dia saat main cinta satu malam sama cewek di bar. Dan semenjak itu nyawanya jadi terancam. Dia dikejar-kejar sama setan yang cuma dia yang bisa nengok. Cewek yang di bar bilang kalau kutukan itu bisa ditularkan dengan cara main gaya kepiting dengan orang lain. Jadi Jeffrey nyuruh agar Jamie nyari korban lain buat dijadikan tumbal kutukan. Ngedengar ucapan egois yang keluar dari muncungnya itu, Grego bilang kalau bacotannya itu cuma sampah. Di penutup obrolan, Jeffrey bilang kalau lingkaran setan harus dilanjutkan ke orang lain biar nyawa mereka berdua tetap aman. Karena nggak ada solusi yang didapat, Grego kemudian ngebawa mereka ke rumah danau keluarganya buat healing bareng. Di keesokan pagi, Grego ngajarin Jamie make pistol buat ngelindungin diri dari teror. Abis dari latihan nembak, berjemurlah orang itu di tepi danau ya kan. Dari dalam semak-semak, Yara muncul dan mau datang ngehampirin Jamie. Namun kemudian kita dikasih tengok kalau Yara ternyata lagi main di dalam air make ban pelampung. Itu berarti yang di belakang Jamie sekarang adalah arwah kutukan yang lagi nyamar. Tiba-tiba aja rambut si Jamie kena jambak. Nengok hal aneh itu mereka semuanya jadi sangat panik ketakutan. Si Paul nyoba ngusir dengan cara mukulkan kursi ke setan yang gak nampak itu. Namun badannya malah kecampak pula. Gak ada pilihan lain, mereka semua akhirnya ngelariin diri dari sana dan berencana berondok di dalam garasi. Namun dengan nekat Jamie ngasih tembakan berkali-kali ke arwah itu sampai akhirnya jatuh tumbang. Tapi nggak disangka dia bisa bangun lagi tanpa ada luka sedikit pun. Dan abis itu pintu mulai digedor-gedor dengan kuat kali. Saat pintu garasi tiba-tiba aja jebol dibuat, Grego segera datang ngasih tahu mereka kalau di luar nggak ada siapa-siapa. Tapi kemudian dia pergi entah mau kemana. Dipikir si Jamie keadaan udah aman lah ya kan. Tapi nggak taunya mendadak arwah kutukan itu datang lagi. Sekarang dia nyamar dalam bentuk bocil anak tetangga yang tinggal di sebelah rumahnya. Dia cepat-cepat ngelariin diri dari pintu samping dan pergi masuk ke dalam mobil Grego. Gara-gara terlalu panik ketakutan kali, mobil jadi oleng dan dia nabrak ke ladang jagung. Saat udah tersadar, nggak taunya dia sekarang udah berada di rumah sakit. Kecelakaan itu ngebuat tangan kanannya patah.
Namun mendadak dia ngedengar ada suara langkah kaki dekat ruangan kamar yang ngebuat dirinya masih sangat ketakutan. Tapi ternyata itu cuma seorang perawat aja. Tahu kalian waktu di malam harinya ya kan, kita dikasih tengok kalau hubungan Grego dan Jamie makin tambah akrab. Sampai-sampai mereka akhirnya main lato-lato bareng. Modusnya si Grego Lapet ini, dia pengen buktiin kalau kutukan yang dibilang Hugo itu cuma hayalan aja. Di 3 hari kemudian, Jamie nanya ke Grego apakah arwah kutukan itu ada neror hidupnya. Namun dia bilang gak ada nengok penampakan apapun. Di keesokan malam, saat Jamie udah keluar dari rumah sakit, mendadak dia nengok arwah kutukan dalam wujud Grego lagi jalan menuju ke rumah pacarnya. Dia masuk ke dalam dengan cara mecahin kaca jendela. Jamie tentu aja nyoba peringatin Grego yang asli lewat telepon, tapi panggilannya sama sekali nggak diangkat. Dengan nekat pergi masuklah dia ke dalam rumah itu ya kan. Jamie nengok arwah kutukan sekarang nyamar jadi mamanya Grego. Pas pintu udah terbuka, arwah kutukan itu langsung lompat ke arah Grego. Si Jamie nengok kalau arwah itu lagi ngemainin lato-latonya sambil nyekek batang leher Grego sampai mati. Nengok hal gila itu ya tentu aja dia jadi kembut ketakutan. Jamie segera lari dari sana dan nyari tempat yang aman buat berondok. Di keesokan pagi saat dia udah bangun tidur, Jamie ngedengar ada suara orang dari kejauhan. Waktu dicari tahu dari mana asal suara itu, ternyata ada 3 pria yang lagi naik speedboat. Gak pakai pikir panjang, dia langsung buka baju dan masuk ke dalam air buat nularkan kutukan setan ke mereka bertiga. Wah, udah kebayang lah sama kalian mau ngapain dia ya kan? Setibanya di rumah, Paul ngasih tahu kalau dia bersedia ngambil resiko. Dia minta dikasih kesempatan buat bantuin masalah kutukannya. Tapi karena ditengok si Paul ini anak baik-baik dan polos, makanya dia nggak mau. Di hari itu mereka dapat ide buat nyoba ngalahin kutukan di kolam renang. Pas orang itu pergi dari rumah, nggak disangka arwah kutukan muncul di genteng. Itu berarti 3 orang yang ada di speedboat udah pada bermatian. Gak berapa lama sampailah mereka di sana. Jadi kan si Paul ini punya ide mau ngebunuh arwah kutukan dengan mancing dia masuk ke dalam kolam renang. Abis itu barang-barang listrik bakalan dicampain ke dalam air biar terkontak-kontak di pikirnya. Pertama-tama Jamie masuk duluan ke dalam kolam renang. Kemudian mereka nunggu sampai arwah kutukan datang nyamperin. Setelah nunggu agak lama, tiba-tiba aja Jamie jadi ketakutan. Dia ngasih tahu kalau setannya udah muncul. Mereka yang lain tentu aja nggak bisa nengok penampakan itu. Si Jamie nunjuk-nunjuk di mana posisi arwah kutukan itu. Namun ternyata setan itu pandai kali. Bukannya terpancing buat masuk ke dalam kolam, si setan malah nyampain barang-barang ke arah kepala otak Jamie. Jadi kan arwah kutukan itu sekarang lagi nyamar jadi bapaknya yang udah mati. Apa nggak makin terotak kali Jamie nengoknya ya kan? Posisi di mana arwah kutukan itu lagi berdiri terus dikasih tahu ke kawan-kawannya. Dan waktu si Paul ngasih tembakan ke target yang nggak nampak, malah kena pula ke kaki si Yara. Paul terus ngasih tembakan dan akhirnya kena ke tangan si setan. Abis itu dengan terus ngikutin arahan dari Jamie, Kelly berhasil nutup arwah itu pakai kain. Gak pakai banyak bacot, Paul langsung ngasih tembakan ke arah kepala otak. Dan setan itu pun jatuh ke dalam kolam. Saat Jamie mau nyoba keluar dari kolam ya kan, kena tarik pula kakinya. Gak tinggal diam, Paul terus ngasih tembakan. Dan beruntungnya kena lagi kepala otak setan itu. Setelah berjuang mati-matian, akhirnya Jamie berhasil ngelariin diri dari situ. Tapi karena penasaran kali, didekatinnya lagi kolam itu. Dan dia nggak nengok arwah kutukan ada di mana. Yang ada malah penampakan air di dalam kolam berubah jadi darah. Abis dari kejadian itu, Jamie dan Paul main lato-lato di rumah. Paul pengen tahu apakah arwah kutukan setan itu masih ngejar apa enggak. Modus, menang banyak lah si kawannya kan. Sepulang dari sana, Paul ngelewatin jalan perkotaan yang dimana dia nengok ada kupu-kupu malam di situ. Dari cara dia nengok, si Paul ini kayak punya ide gila kalau aja nanti kutukan itu mendadak neror hidupnya. Di penghujung film, Jamie dan Paul lagi jalan bareng di komplek perumahan sambil berpegangan tangan. Dari sini kita nampak ya kan, kalau si Paul ini cowok gentleman, gak kayak si Hugo yang bencong, siap pakai buang, gak bertanggung jawab pula, biawa. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke guys, demikian alur cerita film horror thriller It Follows tahun 2014. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Ya udahlah dulu ya tetap dukung channel Cheers Project biar makin berkembang ke depannya. Terima kasih and cheers.